saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali kali ini melalui media digital, dan kesempatan ini saya akan gunakan untuk menyampaikan beberapa pikiran-pikiran saya dalam rangka kita bersama-sama menghadapi hari-hari minggu-minggu yang akan datang di ibu kota kita yang tercinta, daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bersama bahwa ibu kota kita, Jakarta, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dapat dikatakan bahwa Jakarta adalah barometer Republik Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh wilayah Republik Indonesia. Hampir semua suku dan kelompok etnis dari seluruh bangsa kita berada di Jakarta. Jakarta adalah pusat kehidupan politik, namun juga pusat kehidupan perdagangan, kehidupan keuangan, juga pusat daripada pemimpin-pemimpin berbagai organisasi penting di Republik kita. Sehingga apa yang terjadi di DKI akan sangat mempengaruhi masa depan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, penghasilan ekonomi daripada Jakarta juga sangat-sangat besar. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah DKI juga sangat-sangat besar. Karena itu, saudara-saudara, semakin penting bahwa kita dapat memilih pimpinan DKI yang tepat, sehingga kita dapat menjaga ketenangan ibu kota. Kalau ibu kota tenang, bangsa tenang. Tetapi kalau ibu kota ricuh, kalau ibu kota selalu tegang, kalau ibu kota dipimpin oleh orang-orang yang kurang punya empati, kurang punya kepekaan terhadap kesulitan rakyat bawah, maka kita menghadapi masalah-masalah yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan kehidupan negara kita. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan semua keadaan negara kita. Ekonomi kita masih dalam keadaan sulit. Rakyat di bawah mengalami kesulitan mencari pekerjaan, bahkan di DKI untuk mendapat jasa-jasa yang paling minimal pun bagi rakyat kecil sangat susah. Air bersih, tempat hunian yang layak. Ini semua masalah yang sangat memberatkan rakyat di bawah. Sementara kita merasakan sistem ekonomi kita yang selama ini dijalankan oleh elit bangsa tidak berpihak kepada rakyat banyak. Justru berpihak kepada segelintir orang yang berada di atas.
Ini sudah terbukti oleh angka-angka yang diakui sendiri oleh elit bangsa kita sekarang. Dulu, waktu saya mengatakan bangsa kita mengalami kebocoran 1.000 triliun tiap tahun, saya dihardik, saya diledek, banyak yang marah dengan saya, termasuk penguasa pada saat itu. Padahal yang saya ungkapkan adalah suatu gejala yang nyata, satu fenomena yang benar, dan sekarang dibenarkan oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri. Dengan program tax amnesty, pemerintah mengakui bahwa terlalu banyak uang dari warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, sehingga tidak membantu roda perputaran ekonomi bangsa kita sendiri. Karena itu saya waktu itu dukung undang-undang tax amnesty, karena saya mendukung setiap upaya untuk menarik uang milik warga negara Indonesia agar kembali ke Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi ternyata sekarang apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu memang benar dan dibenarkan oleh keadaan. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saudara-saudara, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa kita, sekarang tergantung saudara-saudara sekalian sendiri. Marilah kita gunakan kekuasaan yang ada di tangan kita masing-masing. Satu orang, satu suara. Marilah kita gunakan kekuasaan kita, kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat. Marilah kita gunakan untuk meluruskan yang tidak lurus, untuk menyelamatkan kepentingan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh minta-minta dikasihani. Jangan berharap ada orang lain yang akan membantu kita, kecuali diri kita sendiri. Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang benar, pemimpin yang bersih, kalau kita ingin tinggalkan ketidakbenaran dan ketidakadilan, khusus untuk rakyat DKI, minggu-minggu ini menentukan. Pada saat pemilihan gubernur yang tidak lama lagi akan kita hadapi, saya menganjurkan saudara-saudara, gunakan kekuasaanmu, pilih pemimpin yang benar. Dalam hal ini, saya setelah melalui proses yang tidak mudah dan tidak gampang, saya memilih saudara Anies Baswedan dan saudara Sandiaga Uno. Saya menilai mereka memiliki hati yang baik, memiliki niat yang baik, dan memiliki kemampuan yang baik dan yang kompeten. Saudara Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dengan gagasan-gagasan dan inisiatif yang jauh ke depan untuk mengangkat tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikan rakyat kita di mana-mana. Saudara Sandiaga Uno salah satu anak bangsa yang berhasil dalam ilmu keuangan, dalam ilmu bisnis, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan mampu menjadi anak bangsa yang dapat dibanggakan. Sehingga ia sekarang
menjadi sosok yang patut dicontoh oleh anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tetapi yang paling penting yang saya nilai dari mereka hatinya tidak sombong. Mereka bukan orang yang adigang, adigung, adiguno. Mereka yang punya niat yang baik untuk mengabdi kepada rakyat kecil. Tapi mereka juga tidak mau mencari lawan, tidak mau buat pertengkaran, tidak mau gaduh. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sekarang. Pemimpin yang bisa sejuk, pemimpin yang bisa baik sama semua pihak. Bukan pemimpin yang selalu mencari-cari kesalahan orang, yang memaki-maki dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, itu pandangan saya, itu pendapat saya. Kalau bukan kita yang merubah nasib diri kita, siapa lagi? Saudara-saudara, dalam alam abad ke-21 ini, dunia penuh persaingan yang sangat keras. Seluruh bangsa-bangsa di dunia menghadapi masalah kesulitan ekonomi, kesulitan sumber daya, khususnya bagi Indonesia, bangsa yang begitu kaya, diberi karunia oleh Tuhan. Masalah kita adalah elit bangsa yang selalu berkhianat kepada rakyatnya. Karena ini, saya berhadapan langsung dengan saudara-saudara. Saya sudah capek untuk liwat elit. Saya langsung bicara dengan Anda dari hati saya. Saudara-saudara, kita rasakan hari ini betapa bangsa kita selalu diejek, selalu dihina. Orang Indonesia ini gampang disogok. Semua bisa disogok. Gampang kalau mau menang. Pada hari H nanti serangan fajar kita bagi duit saja. Jadi kekuasaan politik di Indonesia mau dibeli. Saudara-saudara, saya anjurkan, kalau ada yang menawarkan uang kepada kalian, terima saja. Tapi tetap pilih hatimu. Saya menganjurkan pilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya akan menganjurkan semua pengikut saya, semua yang menaruh kepercayaan kepada saya, seluruh kader Gerindra dan sahabat-sahabat Gerindra dan sekutu-sekutu Gerindra, dukung Anies Sandi demi masa depan Indonesia, demi harga diri rakyat Indonesia. Jangan dikatakan semua di Indonesia harus pakai uang. Buktikan bahwa rakyat Indonesia, khususnya rakyat di DKI, masih punya harga diri, masih punya kehormatan. Biar rakyat Indonesia miskin, tapi rakyat Indonesia punya harga diri. Dan sesungguhnya saudara-saudara, kita tidak miskin. Dengan pemerintah yang benar, yang kuat, yang berpihak kepada rakyat sendiri, kita cepat akan pulih. Kita harus meraih kekayaan bangsa Indonesia kembali ke tangan rakyat Indonesia. Terima kasih. Sampai kita jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Santi, Santi, Santi. Nama budaya. Semoga Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beserta kalian dimanapun kalian berada, beserta keluarga.